Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungguluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Bas FM di Solo 3 dan sekitarnya, para pendengar radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung dan dimanapun Anda berada, para pendengar radio Muslim di Jogja dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan melanjutkan tema silsilah fikih pendidikan anak, yang pada kesempatan kali ini kita memasuki silsilah nomor 5 yang berjudul Kesalihan Orang Tua Modal Utama. Tentunya banyak di antara kita yang masih ingat kisah petualangan Nabi Khidir dengan Nabi siapa? Nabi sinten? Nabi Khidir sama Nabi Musa. Nabi Khidir sama Nabi siapa? Musa alaihi wassalam. Ceritanya panjang. Di antara penggalan kisah tersebut adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Panjenengan biasa membaca surat Al-Kahfi, Bu? Mau sama mboten? Kapan? Setiap hari Jumat. Malam Jumat, hari Jumat itu disunnahkan menurut hadis yang dinilai kuat oleh sebagian ulama, disunnahkan untuk membaca surat nopo? Al-Kahfi. Berarti nggawe kahfian Ustaz. Ya ndak, yang baca biasa, baca surat apa? Al-Kahfi, ya. Di antara penggalan kisah antara Nabi Musa dengan Khidir adalah ketika mereka berdua, yaitu Nabi Musa dan Nabi Khidir, masuk ke suatu kampung. Ketika masuk di kampung tersebut, ternyata penduduk kampung itu pelit. Pelit alias bakhil. Pelitnya gimana? Mereka menjamu saja itu tidak mau.
Jadi mereka berdua itu tidak dijamu sama sekali. Dikasih makanan tidak, minuman tidak. Dan ini tentu menggambarkan bagaimana pelitnya penduduk kampung tersebut. Orang bepergian kan biasanya dalam keadaan capek, haus, lapar. Jadi penduduk kampung itu sama sekali tidak memiliki empati kepada kondisinya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika mereka akan meninggalkan kampung tersebut, Nabi Khidir melihat ada sebuah rumah yang hampir ambruk. Ada sebuah rumah yang hampir apa, Bu? Ambruk. Akhirnya ketika melihat rumah itu hampir ambruk, Nabi Khidir alaihi salam memiliki inisiatif untuk membenarkan, memperbaiki tembok rumah itu yang hampir ambruk. Dan dia memperbaiki tembok tersebut tanpa memungut bayaran. Artinya tidak meminta upah kepada penduduk kampung tadi. Alias dia melakukannya dengan sukarela. Sebagai wujud bentuk perhatian sosial dia mungkin kepada penduduk kampung tersebut. Ketika melihat Nabi Khidir dengan ringan tangan membangun kembali, mungkin juga kalau kita sekarang itu ngaduk semen sendiri, kemudian masang bata sendiri, ngelepah sendiri, ya. Itu kalau kita sekarang. Jadi intinya Nabi Khidir itu dengan ringan tangan memperbaiki bangunan tersebut sampai kokoh berdiri seperti semula. Nabi Musa yang saat itu sedang berguru kepada Nabi Khidir keheranan. Dan dia bertanya, protes dalam tanda kutip kepada Nabi Khidir. Wahai Khidir, ngapain kamu itu memperbaiki rumah orang kampung ini? Loh, mereka saja menjamu kita saja tidak. Masa kamu kok mau-maunya memperbaiki rumah ini tanpa memungut biaya sama sekali? Kamu lakukan ini dengan sukarela. Kenapa kamu lakukan ini semua? Kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Padahal sebelumnya Nabi Musa sudah diwanti-wanti sama Nabi Khidir supaya jangan apa? Jangan banyak bertanya. Tapi Nabi Musa tidak tahan. Loh, kita saja tadi dipeliti sama mereka, kok malah kita membangunkan rumahnya mereka tanpa meminta upah sama sekali. Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Khidir pun bercerita. Kenapa? Alasannya apa? Ternyata Nabi Khidir ini mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa rumah itu adalah milik dua anak yatim. Milik dua anak yatim. Yang di bawah tembok rumah itu tersimpan hartanya orang tua mereka. Jadi di bawah tembok rumah itu ada harta milik orang tua. Milik orang tua mereka berdua. Dan kalau seandainya rumah tersebut roboh, maka hartanya akan apa, Bu? Akan kelihatan. Ya, roboh kemudian nanti digali akan kelihatan hartanya. Dan memang orang tua tersebut sengaja menyimpan harta tersebut di bawah rumah, di bawah tembok rumah, dengan maksud nanti anaknya bisa mengambil manfaat dari harta tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga harta orang tua tadi, dan diceritakan bahwa orang tua tersebut adalah orang tua yang soleh. Jadi bapak ibunya adalah seorang bapak yang soleh, ibunya yang solehah. Jadi panjenengan garis bawahi kata-kata orang tuanya soleh dan solehah. Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menjaga harta kedua suami istri tersebut karena kesolehan mereka berdua, supaya harta tersebut sampai ke tangan anak mereka dengan perantara Nabi Khidir alaihissalam. Para ahli tafsir ketika membawakan kisah tersebut
Mereka menyatakan dan menyebutkan bahwa di antara pelajaran yang bisa dipetik dari kisah tadi adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan seseorang manakala orang tersebut soleh. Walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Jadi kalau panjenengan itu adalah orang yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan panjenengan lantaran kesolehan panjenengan walaupun panjenengan sudah meninggal dunia. Ini tentu luar biasa. Bagaimana dampak positif dari kesolehan orang tua. Sampai manakala orang tua tersebut sudah meninggal dunia, dampak positifnya masih dirasakan oleh keturunannya. Kalau itu masih bisa dirasakan dampak positifnya oleh keturunannya, manakala orang soleh tersebut sudah meninggal dunia, apalagi kalau masih hidup. Maka dari sinilah kemudian kita beri judul pengajian kita pada kesempatan kali ini, bahwa kesolehan orang tua merupakan modal nopo? Modal utama. Saya yakin masing-masing dari kita pasti punya cita-cita ingin memiliki anak yang soleh dan solehah. Napa wonten Bu teng mriki sing mboten kagungan cita-cita kados niku wonten apa mboten? Mboten. Mesti cita-citanya pengen jadi anak soleh-solehah. Bahkan maaf saja kalau kita tanya penjahat yang paling jahat, perampok, kalau misalnya kita tanya mereka jenengan ini merampok seperti ini, jenengan punya anak apa enggak sih? Ya punya. Apa jenengan punya cita-cita anaknya jadi rampok? Kira-kira jawabannya apa Bu? Yo ora yo, masa jadi rampok? Padahal dianya napa? Rampok. Ya. Atau kita cari misalnya pencuri atau pembunuh, ya. Pembunuh berdarah dingin. Kalau kita tanya kepada dia, apakah engkau punya cita-cita anakmu mewarisi profesi bapaknya? Kira-kira pasti jawabannya dia akan katakan tidak. Jadi semua dari kita itu memiliki cita-cita yang sama. Pengen memiliki anak yang soleh dan solehah. Tapi sayangnya, walaupun kita cita-citanya sama, pengen punya anak soleh dan solehah, sayangnya kebanyakan kita lupa modal utamanya. Apa Ustadz modal utama supaya anak kita menjadi soleh dan solehah? Modal utama adalah orang tuanya harus nopo? Soleh dan solehah. Lucu Bu. Lucu kalau ada orang tua pengen anaknya soleh dan solehah, tapi orang tuanya tidak soleh dan solehah. Lucu. Kenapa? Karena kesolehan orang tua itu memiliki andil yang sangat besar untuk membentuk kesolehan anaknya. Kenapa Ustaz? Kesolehan orang tua itu sangat berpengaruh kepada kesolehan anaknya. Sebab ketika anak itu pertama kali bisa membuka matanya, yang pertama kali dilihat siapa Bu? Siapa? Bapak dan ibunya. Jadi yang pertama kali dibuka, pertama kali mereka membuka matanya, anak bisa melek, bisa melihat sekelilingnya. Karena bayi begitu lahir itu belum tentu bisa langsung melihat. Ya, setelah berapa hari, berapa minggu baru bisa melihat. Ketika si anak tersebut pertama kali membuka matanya, melihat dunia yang ada di sekelilingnya, yang pertama kali dilihat adalah orang tuanya. Manakala dia melihat, Masya Allah, bapaknya rajin ngaji, ibunya rajin sholat. Kira-kira yang akan terekam di dalam benak anak itu yang baik, napa yang jelek Bu? Yang baik. Pertama kali dia membuka matanya, dilihat ke sebelah kanan, Masya Allah, bapaknya sedang ngaji. Lihat sebelah kiri, Masya Allah, ibunya sedang sholat. Ngelihat ke sebelah depan, ternyata ada kakaknya sedang belajar. Luar biasa. Pertama kali yang direkam di dalam otak si anak adalah sesuatu yang baik-baik.
Tentu itu berbeda kasusnya kalau misalnya pertama kali buka sebelah kanan bapaknya lagi main gaple. Nah, pertama kali buka ndeleng sebelah kanan bapaknya lagi dolanan gaple. Sebelah kiri ibunya lagi napa, Bu? Lagi nonton TV. Lagi nonton sinetron. Kemudian lihat sebelah sana ternyata kakaknya lagi main PS. Kira-kira itulah yang akan terekam di dalam benak si bayi yang masih bersih dan masih suci tersebut. Maka inilah letak urgensi kesolehan orang tua di dalam mendidik anak. Sebab anak pertama kali membuka matanya yang akan lihat adalah orang tuanya. Maka dari sinilah kemudian Nabi kita SAW menjelaskan bagaimana dampak perilaku orang tua sampai bisa merubah agama si anak. Saking dahsyatnya pengaruh orang tua. Kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan berislam. Yang akan merubah mereka siapa? Orang tuanya. Kata Nabi SAW, fa'abawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Yang akan merubah perilaku anak adalah orang tua. Orang tua bisa merubah anaknya menjadi agamanya Yahudi, bisa merubah anaknya menjadi agamanya Nasrani, bisa merubah anaknya beragama Majusi. Orang tua yang akan merubahnya. Maka seandainya kita menjadi orang tua yang saleh dan salehah, maka insya Allah harapan kita anak kita pun akan menjadi soleh dan soleha. Allahumma amin. Makanya pepatah Indonesia mengatakan buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari nopone pohonnya. Ki bocah kok ngantukan temen nyontos apa? Ramane apa biunge? Ki bocah kok ngantukan temen kepriwe jane nang kelas. Oh ternyata ibunya ya nang pengajian ya ngantuk. Oh pantesan. Jadi buah itu tidak jauh-jauh jatuh dari pohonnya. Itu mayoritas. Ya, itu mayoritas. Kadang-kadang ya ada buah yang jatuh ada buah yang jatuh jauh dari pohonnya. Wonten apa mboten? Wonten. Kenapa, Bu? Kok bisa? Wonten apa mboten, Bu? Napa? Dikawa codot. Digawa napa? Codot, kampret, ya, dibawa ke lelawar. Ya, bisa. Tapi itu kan tidak banyak. Kebanyakan buah itu jatuh di bawah pohonnya. Nah, kasus-kasus yang seperti itu, kasus-kasus aneh seperti itu, buah dibawa oleh kelelawar, atau misalnya ada angin lisus, ada angin puting beliung sehingga buah pohon itu dibawa angin jatuhnya entah kemana. Ya pohonnya di Purbalingga jatuhnya di Purwokerto misalnya, mungkin. Tapi itu kan kasus sedikit, ya. Dan kasus yang sedikit itu seperti contohnya misalnya Nabi Nuh alaihi salam. Putranya beriman apa mboten? Ndak, putranya Nabi Nuh itu tidak beriman. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukum putranya ditelan oleh ombak banjir yang sangat besar. Artinya Nabi Nuh alaihi salam itu putranya meninggal dalam keadaan tidak husnul khatimah. Karena meninggal dalam keadaan tidak beriman. Loh Ustaz, Nabi Nuh kan soleh. Betul, Nabi Nuh soleh. Kita tidak meragukan lagi kesolehannya Nabi Nuh alaihi salam. Tapi satu hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini bahwasanya usaha sebesar apapun yang bisa kita lakukan, itu semuanya kembali keberhasilan tidaknya kembalinya kepada taufik dari siapa, Bu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tetap berusaha untuk memperbaiki diri, menjadikan diri kita soleh dan soleha, dengan harapan anak kita pun
akan meniru orang tuanya. Sambil kita mengiringi usaha kita dengan doa. Contohnya gimana Ustadz? Saya bawakan ada 3 contoh aplikasinya. Bagaimana kita menerapkan kesolehan orang tua sehingga nanti akan berdampak kepada kesolehan anak. Contoh yang pertama. Kalau misalnya kita ingin anak kita rajin untuk sholat 5 waktu. Pengen apa mboten Bu? Pengen. Siapa yang tidak bangga, siapa yang tidak senang punya anak rajin sholat. Kalau misalnya kita pengen seperti itu, maka kita pun harus ngasih contoh. Ya. Bagi orang tua, bagi suami, bagi bapak, ketika dia menyuruh anaknya untuk sholat, ya dia ikut sholat. Dia menyuruh anaknya untuk berangkat ke masjid, ya dia ikut kemana? Ikut ke masjid. Ya. Jadi jangan sampai dia menyuruh anaknya di masjid malah nengumah dolanan, darah apa perkutut. Atau si ibu misalnya menyuruh anaknya, "Nduk, ayo wis mangsane maghriban, kok urung sholat." Tapi ibunya tetap baik duduk di depan TV. Yo, anak itu kan sekarang semakin mundur, semakin ini anak itu semakin pinter. Ya, dia semakin pinter, dia semakin bisa menjawab apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Suatu saat nanti bisa saja si anak mengatakan, "Lah, moh ibune anu jarkoni. Ibune anu jarkoni, ngajar ora gelem nglakoni. Ibune kudu ngongkon-ngongkon tok. Ngongkon salat tapi ibune ora salat." Ya suatu saat akan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, rajin sholat, solehah, rajin sholat, maka kita pun harus mencontohkan. Ya. Kadang-kadang kita terkendala seperti itu. Kita punya santri, kita punya anak-anak, TPA. Setiap hari berusaha untuk kita sadarkan. Ayo anak-anak rajin sholat. Ya. Ternyata ketika kita tanya bagaimana, kalian kenapa tidak sholat? Bapak ibu kami tidak sholat. Waduh, ini sulitnya di sini. Setiap hari di kelas sama ustadz sama ustadzah dinasehati supaya anak tersebut rajin sholat. Selalu ditanya siapa yang sholat 5 waktu hari ini. Tapi kenyataannya di rumah dukungannya sangat minim. Orang tuanya tidak memberikan contoh yang baik buat anaknya. Nah ya saya tanya, lebih lama mana anak berada di rumah atau di TPA? Lebih lama mana Bu? Lebih lama di rumah. Di TPA paling sejam, 1,5 jam itu sudah paling lama. Dikasih nasihat bolak-balik. Tapi pulang ke rumah, ternyata dia tidak mendapatkan contoh dari orang tuanya. Sehingga akan sulit sekali. Perlu adanya sinergi, perlu adanya kerjasama yang baik antara orang tua dengan pihak guru, ustadz, ustadzah. Jadi ketika ustadz, ustadzahnya sudah mengajarkan supaya menjaga sholat waktu, mestinya orang tuanya pun juga berusaha untuk mencontohkan hal tersebut. Sehingga ada klop, ya, cocok antara apa yang diajarkan oleh ustadz dan ustadzah di kelas dengan apa yang dipraktekkan oleh orang tua di rumah. Ini contoh yang pertama. Kalau kita ingin anak kita rajin sholat 5 waktu. Contoh yang kedua. Kalau misalnya kita pengen anak kita rajin untuk membaca Al-Quran. Kalau kita memang ingin anak kita rajin membaca Al-Quran, maka kita harus siap untuk menyediakan milieu kondisi rumah yang mendukung hal tersebut. Kita pengen anak kita rajin ngaji, maka kita harus meramaikan rumah kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kita harus menyediakan kondisi, situasi, lingkungan, milieu yang mendukung cita-cita kita. Jadi kalau misalnya kita ingin anak kita rajin ngaji, maka contohkan orang tuanya, bapaknya, ibunya. Kemudian juga suara-suara yang ada di rumah adalah suara-suara lantunan ayat suci Al-Quran. Entah itu pakai kaset, entah itu pakai radio, entah itu pakai CD. Ada sebagian orang tua yang Masya Allah punya cita-cita mulia, anaknya rajin ngaji. Dan itu cita-cita yang baik. Tapi kadang-kadang lupa
Setiap harinya dihabiskan waktunya untuk membaca koran sampai berjam-jam. Kemudian masih diiringi pula dengan gendingan, dengan musik dangdut dan seterusnya. Akhirnya yang masuk apanya? Qurannya apa dangdutane? Dangdutane. Makanya ketika rame-ramenya lagunya Mbah Surip. Apa Bu? Kok apal Bu? Tak gendong. Nah, tak gendong. Masya Allah. Saya ketika lagi nyapu di depan pondok itu. Lewat anak TK. Nyanyi bareng-bareng tak gendong kemana-mana. Ya Allah ini bocah. Saat itu saya tidak paham ini kok apa ini kok bolak-balik ada anak lewat lagunya tak gendong. Bocah SD liwat tak gendong. Bocah SMP liwat tak gendong. Ini apa? Baru kemudian setelah sekian hari saya tahu oh itu lagu yang lagi ngetren. Coba saya tanya Bu. Apa mungkin si anak itu hafal lagu tak gendong itu karena orang tuanya sing mulang anak tersebut pakai papan tulis di rumah, dituliskan lirik lagunya gele ya, latihan ya kayak latihan lagu Indonesia Raya, latihan nyanyi tak gendong. Liriknya ini, bait pertama ini. Apa seperti itu, Bu? Kurang gawean. Ada orang tua seperti itu namanya kurang gawean. Ya. Karena apa? Kenapa anak bisa hafal? Karena setiap hari disetelkan radio di rumahnya dan isi radionya lagu nopo? Tak gendong. Coba kalau misalnya yang disetel setiap hari Al-Quran. Kira-kira yang akan membekas di dalam benak anak kita nopo? Ya Al-Quran. Dan itu banyak orang yang sudah mencoba. Ya sekedar contoh saja. Ya. Saya di rumah biasanya radio yang saya setel, radio yang isinya Al-Quran, pengajian. Setiap harinya itu full. Kecuali kalau pas lagi sholat ya dimatikan. Nah, biasanya kan ada jeda-jeda di dalam radio itu yang isinya adalah lantunan ayat suci Al-Quran. Nah si anak ini setiap hari dengar. Dia sambil mainan dengar. Dia sambil baca buku dia dengar. Dia sambil ngapain tiduran dengar. Akhirnya suatu saat keluar sendiri dari lisannya. Jeda-jeda bacaan ayat Al-Quran yang sering disetel. Yang sering diputar dalam radio tersebut. Jadi secara otomatis ya. Kita sengaja atau tidak sengaja, ternyata ayat tersebut sudah melekat di dalam benak anak kita. Itu kalau kita ingin anak kita rajin ngaji. Kecuali kalau jenengan punya cita-cita lain, anak jenengan pengen rajin dangdutan, ya itu lain masalah itu. Ya, ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Kalau misalnya kita ingin anak kita jujur, maka kita pun harus jujur. Jangan kita berbohong walaupun sekecil apapun. Karena kenyataannya tanpa disadari tidak sedikit di antara orang tua yang justru sering bohong kepada anaknya karena menghindari keinginan. Contoh, anak minta duit. Duit. Karena ada bakul es lewat. Ada penjual es lewat. Bu, njaluk duitnya Bu. Ora nana. Temenan Bu, iya temenan ora nana. Baru saja ngomong ora nana, tok. Tamu. Sinten Bu tamune? Tukang tarik leasing Bu. Tukang tarik niku lho sing biasane napa? Nyicil, tukang kredit. Bu, ki wis mangsane entong nggih, kredite dibayar. Wingi mok njukut kulkas urung lunas. Oh iya sedela Pak. Tak jukutaken duite. Baru saja ngomong orang duit. Ketika ada tukang kredit, duitnya keluar. Itu kan aneh. Apa kemudian duitnya ujuk-ujuk tuing keluar simsalabim muncul? Atau tadi dia bohong? Bohong. Ya. Jadi anak melihat, loh Bu, katanya tadi nggak punya duit. Loh sekarang kok ada duit? Gimana sih Bu? Berarti orang tua itu telah berbohong kepada anaknya.
Loh terus gimana Ustadz? Masa saben-saben anak minta jajan, minta duit, kita kasih? Oh tidak seperti itu. Ya, bukan setiap anak minta duit kita kasih, kita lihat juga apa kebutuhannya. Kalau kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, kita tidak perlu berbohong. Kita jelaskan sama anak bahwa, nak, ibu punya duit. Ibu memang punya duit sekarang, tapi duit itu akan untuk bayar utang. Jadi kalau misalnya duit ini kamu pakai jajan terus, nanti kita nggak bisa bayar utang. Dijelaskan sama anak dengan jujur. Kalau kita ingin anak kita jujur, kita harus juga mencontohkan perilaku jujur sama anak kita. Loh yo bocah yo umur semono urung paham Ustaz. Nah ini masalahnya. Banyak di antara kita itu menganggap anak kita tidak selalu anak kita tidak bisa paham. Akhirnya betul-betul nganti gede ora paham. Ya. Seharusnya walaupun dia masih kecil, kita sedikit-sedikit kita jelaskan dengan bahasa yang mudah dicerna. Ya wajar kalau misalnya anak menangis itu wajar. Ya pertama kali nangis itu wajar, enggak apa-apa. Jadi jangan sampai gara-gara nangis, ya wis lah, daripada nangis, nyah. Ya. Akhirnya kita memberikan sesuatu karena anak nangis. Anak jadi tahu, oh berarti senjatane ben duwe duit kudu nangis. Akhirnya nganti gede, anak apa-apa nangis. Kenapa? Karena dari kecil kita biasakan dia. Maka sebagai orang tua, walaupun kita memiliki rasa kasih sayang kepada anak kita, kita harus memiliki sifat tegas. Tegas itu tidak mesti berarti dan berkonotasi kasar, tidak. Tegas itu adalah punya prinsip. Kalau enggak ya enggak. Tadi kan pagi sudah diberi sangu. Ya, tidak mesti kamu itu siang minta, sore minta, malam minta. Sudah sekali saja. Tidak. No, nangis, enggak apa-apa nangis. Ya. Kalau tidak ya tidak. Itu namanya tegas. Enggak usah bentak-bentak. Boten, tidak nak. Ora ya ora gitu loh. Jadi jangan kemudian ketika nangis kemudian wah melas dan seterusnya. Jadi ini melatih jujur. Contoh yang lain misalnya biasanya ini bapak-bapak ini. Biasanya bapak-bapak yang melakukan. Ya. Nanti bapak ini mau sare. Kalau misalnya nanti ada tamu bilang ya, bapak lagi keluar, lagi pergi. Bohong no mboten? Bohong. Ya. Jadi akhirnya si anak itu tok sinten? Tamu sinten? Kula nyari siapa, Pak? Nyari bapak. Oh, tadi bapak lagi istirahat. Sebelum istirahat bilang, bapak sama saya katanya kalau ada tamu supaya bilang bapak lagi pergi. Akhirnya terbongkar nggih, Bu nggih. Nah. Jadi hati-hati ya, jangan kita membiasakan anak kita bohong. Jadi bilang saja kalau misalnya nanti ada tamu bilang saja bapak lagi istirahat, nanti insya Allah bisa ditemui jam sekian. Jadi ajarkan anak sesuai dengan kejujuran. Jangan kita biasakan anak kita untuk bohong. Dan di sini saya kasih contoh di sini ketika orang tua akan pergi ke kantor misalnya. Sudah jam 7 harus masuk jam 7. Itu jam 7 kurang 1/4 sudah mau berangkat. Kok anak rewel minta diajak jalan-jalan sama bapaknya. Biasanya kan orang-orang wah sini lagi sudah mepet waktunya kok jalan-jalan. Kok enggak pas temen minta waktunya untuk jalan-jalan. Banyak di antara ayah biasanya yang berangkat ke kantor. Itu dia berbohong kepada anaknya. Sebentar nak, bapak cuma sebentar saja. Cuma ke sana sebentar saja. Akhirnya ketika anaknya sudah terlipur, iya temenan loh Pak sebentar, iya sebentar. Ternyata sebentarnya nganti sore. Setiap hari seperti itu. Akhirnya yang tercetak di dalam benak si anak bahwa bapak ini suka bohong. Yang dilakukan bagaimana? Ngomong saja, nak ini bapak jam 7 kurang 1/4 harus berangkat ke kantor. Jadi kalau misalnya kamu minta jalan-jalan, waktunya sekarang enggak pas. Kalau kamu minta jalan-jalan tadi pagi jam 6, ya, atau nanti setelah bapak pulang dari kantor, kamu minta jalan-jalan enggak apa-apa. Anak nangis, ya enggak apa-apa. Jadi nangis itu enggak mesti kalau nangis itu harus segera dituruti apa yang dilakukan, tidak. Apa yang dia inginkan enggak mesti. Jadi
Kalau kita ingin anak kita jujur, maka mari kita mulai dari diri kita. Yang terakhir, sekedar untuk renungan penutup, tidak ada salahnya ibu-ibu dan para pendengar serta para pemirsa dimanapun Anda berada, kita putar ingatan kita beberapa puluh tahun yang lalu. Ketika sarana informasi dan telekomunikasi itu sangat terbatas. Kita ingat-ingat dulu 20 tahun yang lalu ketika kita belum punya HP, ketika televisi itu cuma ada satu, di mana? Di balai desa. Ya. Kita ingat-ingat masa dulu ketika listrik juga belum terlalu masuk ke dalam kampung. Coba kita ingat dulu, kita bandingkan dengan sekarang. Kalau dulu ketika belum ada televisi, masih banyak ibu-ibu yang rajin ngajari anaknya sendiri membaca Al-Quran. Nggih napa mboten? Panjenengan yang mulang ngaji sinten? Ibu. Ya, ibu kita yang ngajari. Ibu kita yang ngajari kita membaca Al-Quran. Bapak kita Masya Allah masih rajin. Sebelum kita tidur diceritai tentang kisah para nabi, tentang kisah para ulama, sebagai dongeng pengantar tidur. Coba bandingkan dengan sekarang, Bu. Apakah masih ada? Atau masih banyak? Kalau ada, masih ada. Apakah masih banyak ibu-ibu yang mengajari anaknya sendiri ngaji? Saya pikir lebih banyak yang enggak. Lebih banyak yang sibuk nonton sinetron. Atau lebih asyik untuk berfacebookan. Bapaknya juga sama saja. Boro-boro dongeng sama anaknya. Bapaknya sibuk nonton. Nonton apa? Nonton bal-balan. Ya. Kalau misalnya kita bandingkan antara dulu dengan sekarang, Masya Allah, saya nggak bisa bayangkan apa kira-kira kondisi anak-anak bangsa ini 50 tahun ke depan. Ketika anak-anak yang sekarang kurang diperhatikan sama orang tuanya, 50 tahun ke depan mereka menjadi pemimpin bangsa ini, akan dibawa kemana bangsa kita ini? Kalau misalnya kita tidak ingin menjumpai mimpi buruk kehancuran bangsa kita ini, maka mari kita mulai dari diri kita. Kita perbaiki anak-anak kita. Kita cetak anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita ingin anak kita soleh dan soleha, maka mari kita tingkatkan kesolehan kita sebagai orang tua. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Silahkan bagi pendengar Radio Kas FM untuk memulai pertanyaan. Silahkan diulangi pertanyaannya. Aduh maaf ini pertanyaannya tidak jelas ini. Terlalu apa ya? Terlalu ngebas sesuai dengan nama radionya nih. Coba lagi. Ya coba. Atau coba lewat internet, coba pakai tulisan aja. Belum. Mungkin pendengar radio lain mungkin. Dari radio Rojak mungkin. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Dan kami akan angkat satu pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon penjelasan dan kiat bagaimana keadaan kedua orang tua yang baru mengenal manhaj.
ketika usia mereka sudah mulai sepuh, sedangkan sebelumnya mereka banyak melakukan kemaksiatan? Apakah akhlak atau perilaku yang sebelumnya dapat berpengaruh kepada anak-anak? Jazakallah khair. Orang tua baru baik setelah tua. Ketika dulu orang tua masih muda, itu perilakunya kurang baik. Apakah itu berdampak kepada si anak? Oh ya, jelas. Jelas berdampak kepada anak. Makanya tanggung jawabnya tidak ringan. Tanggung jawabnya tidak ringan. Anda sekarang sudah mengenal kebenaran, sudah lebih lama ngaji, sehingga mulai sadar, oh ternyata dulu saya ini masih belum maksimal untuk mendidik anak, saya masih memberikan contoh yang kurang baik kepada anak. Nah, maka sekarang sebagai bentuk penebusan dalam tanda kutip dosa Anda, maka Anda berusaha untuk semaksimal mungkin mengarahkan anak-anak Anda. Apa yang bisa dilakukan semaksimal selama itu sesuai dengan syariat. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Jadi tidak boleh Anda kemudian berlepaslah. Saya kan baru kenal hidayah sekarang. Anda. Nah, Anda tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan penyadaran kepada anak. Entah itu lewat lisan Anda langsung, atau Anda minta tolong kepada orang lain, atau menghasung, memotivasi anak Anda untuk mendengarkan radio yang baik, yang biasa Anda dengar. Ya, pokoknya berusaha semaksimal mungkin sambil berdoa, didoakan anak tersebut. Kalau Anda sudah berusaha secara maksimal, kemudian ternyata anak Anda Allah menakdirkan belum mendapatkan hidayah sampai Anda meninggal dunia, maka insya Allah Anda lebih ringan bebannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Tapi harus maksimal dalam berusaha. Ya, pertanyaan kedua, silakan. Jazakallah khair Ustaz. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih dari pesan singkat dari pendengar kita di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sebagai seorang anak dan alhamdulillah telah mengetahui manhaj yang sahih. Akan tetapi yang saya dapati kedua orang tua saya masih tenggelam dalam kemaksiatan dan perbuatan kebid'ahan. Dan apakah amal kebaikan saya dapat bermanfaat bagi kedua orang tua nanti apabila mereka qadarullah tidak bertaubat dan masih dalam kemaksiatannya? Jazakallah khair. Justru ketika Anda melihat orang tua belum mengarah kepada yang lebih baik, justru saat itu kesempatan Anda untuk beramal soleh dan berbakti kepada orang tua. Karena yang namanya berbakti kepada orang tua itu bukan cuma dalam perkara-perkara duniawi. Anda disuruh ke pasar, Anda disuruh mijeti, Anda disuruh beli apa, Anda disuruh nyapu. Bukan hanya itu. Itu juga kita perhatikan. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana kita bisa mengantarkan hidayah tersebut kepada orang tua kita. Apakah tetap ridhonya orang tua itu kita cari? Betul. Tetap ridhonya orang tua tetap kita cari. Tapi tanpa harus mengorbankan prinsip agama. Ya. Contoh misalnya orang tua memerintahkan Anda untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya melarang Anda untuk belajar agama misalnya. Maka saat itu Anda tidak boleh taat kepada orang tua, tapi tetap Anda itu bergaul dengan cara yang baik kepada mereka. Bahkan dalam Al-Quran jelas-jelas seandainya engkau diperintahkan untuk syirik pun sama orang tuamu, Allah mengatakan fala tuti'huma, jangan engkau taati. Tapi apa kata Allah sesudahnya? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetaplah engkau pergauli kedua orang tuamu, tetaplah engkau bersikap baik kepada orang tuamu. Jadi tetap keridhaan orang tua itu harus dicari tanpa harus mengorbankan prinsip agama. Dari Radio Muslim, silakan. Keluarga yang sholat cuma saya sendiri, dan saya ingin keluarga saya juga ikut sholat semua. Saya minta nasihatnya Ustadz. Dan satu lagi, saya selalu menasihati dan sudah saya contoh, akan tetapi mereka tetap saja tidak mau mengikutinya. Silakan Ustadz.
Sekeluarga cuma Anda sendiri yang sholat, yang lainnya tidak sholat. Anda sudah menasihati tapi belum diikuti. Bagaimana solusinya? Solusinya terus Anda menasihati. Dan jangan pernah merasa putus asa. Sampai kapan Ustaz? Sampai Anda mati. Sampai Anda mati. Karena menyampaikan nasihat itu adalah ibadah. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah sampai kita meninggal dunia. Cuman mungkin caranya berbeda-beda. Dengan berusahalah untuk variatif. Berusahalah untuk variatif dalam memberikan nasihat. Jadi yang namanya nasihat itu tidak harus caranya cuma A saja gayanya. Suatu saat kita pakai cara B, pakai cara C. Suatu saat mungkin kita ingatkan dengan surga, di lain kesempatan kita ingatkan dengan neraka. Di satu kesempatan kita ngomong langsung, di satu saat di lain kesempatan kita minta tolong sama orang lain untuk ngomong. Kita juga ketika menyampaikan nasihat tersebut melihat mood itu lagi nyaman apa enggak. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menasihati. Dan jangan pernah putus asa sambil kita dukung nasihat kita dengan doa kepada Allah. Karena bagaimanapun juga usaha kita semaksimal apapun, kalau tidak ada bantuan dari Allah, maka tidak mungkin usaha kita akan berhasil. Jadi pendengar muslim satu lagi. Terima kasih. Pertanyaan kedua, pendengar radio muslim. Kalau ada kepala keluarga yang selama hidupnya tidak pernah mengajarkan ilmu agama kepada anaknya, lalu anaknya mencari ilmu di luar rumahnya dan berusaha menjadi anak yang soleh, akankah sang ayah mendapatkan pahala? Jazakallahu khair. Kalau misalnya ada bapak yang tidak pernah mendidik anaknya, kemudian anaknya menjadi anak yang soleh, apa kira-kira bapak ini bisa mengambil manfaat dari anaknya? Bisa, tapi tidak seperti kalau bapaknya itu soleh. Ya tidak sama tuh. Kalau sama tuh enak temen. Ya. Jadi antara bapak yang tidak soleh sama bapak yang soleh. Kemudian anaknya menjadi anak yang soleh. Dua-duanya sama-sama anak yang soleh. Misalnya si A sama si B. Si A ini tidak soleh sama sekali, bapak ini. Si B solehnya luar biasa. Subhanallah. Kedua anak dari kedua orang tersebut sama-sama jadi anak soleh. Bapaknya si A tadi yang tidak soleh tadi, bapak yang tidak soleh tadi, anaknya soleh. Si B yang soleh, anaknya juga soleh. Apakah sama-sama mengambil manfaat? Sama mengambil manfaat, tapi tentu kadarnya tidak sama. Kalau sama ya apa keistimewaannya si B dibandingkan si A? Maka Anda sebagai anak yang alhamdulillah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tetaplah doakan orang tua, nasihati orang tua, semoga orang tua bisa mengambil manfaat dari apa yang Anda lakukan tersebut. Dari pendengar Radio Bas silahkan. Langsung saja pakai ini sudah ditulis pertanyaannya, anak Ustadz. Ini ada pertanyaan. Anak nomor 3 baru berumur 6 bulan, perempuan. Anak nomor 1 dan 2 sering ribut berebut mainan. Bolehkah menghukum anak dengan dikasih lombok di mulutnya? Wah, ini jangan terlalu berlebihan toh. Ya masa menghukum kayak gitu? Menghukum itu tujuannya bukan untuk menyakiti. Menghukum itu tujuannya untuk memperbaiki. Loh jenengan kalau dikasih lombok di mulutnya gimana? Yo nggak dikeletus ke Ustadz lah. Nah, kalau kegigit gimana? Kasihan tuh, masa harus seperti itu? Hukuman kok harus yang mengerikan seperti itu? Hukuman apa kayak? Ya, dijewernya jangan terlalu keras, ya, dicubit-cubitannya jangan terlalu keras, ya. Nanti suatu saat kalau kita terbiasa untuk meningkatkan porsi hukuman, ya. Kalau kita terbiasa untuk meningkatkan porsi hukuman, sekarang dikasih lombok
mempan. Ya, lama-lama lombok siji ora mempan, tambahi lombok telu. Lama-lama ora mempan 10. Wes engko diwehi apa maning? Dikasih apa lagi kalau kayak gitu. Jadi jangan terbiasa untuk untuk memberikan hukuman yang berat kecuali kalau memang kesalahannya kesalahan yang berat. Nabi kita SAW saja ketika mengajarkan ada anak yang tidak sholat ketika umur 10 tahun. Apa kata Nabi SAW? Dipukul. Kata Nabi SAW dipukul. Lihat tingkat kesalahannya. Kesalahannya karena tidak sholat. Coba Bu, kesalahan berat mana antara tidak sholat sama rebutan dolanan? Lebih berat mana Bu? Ya jelas meninggalkan sholat tuh. Rebutan dolanan itu tidak kafir, enggak. Ya, jadi Nabi SAW meninggalkan sholat, dosa yang begitu beratnya. Diajarkan sama Nabi supaya anak dipukul. Lihat pukulannya kayak apa. Ya. Pukulannya kata para ulama, dharbatan ghairu mubarrih. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Itulah pukulan yang diajarkan dalam agama kita. Coba bandingkan dengan perilaku anak rebutan mainan, hukumannya dikasih lombok di mulutnya. Tidak sebanding sama sekali kesalahannya. Jadi ketika kita akan memberikan hukuman, berilah hukuman sesuai dengan kadar kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, niatnya apa ketika memberikan hukuman? Makanya kalau Anda ada kesempatan, coba Anda cari di internet. Saya pernah menyampaikan pengajian judulnya Mengatasi Kenakalan Orang Tua. Judulnya apa Bu? Mengatasi kenakalan orang tua. Jadi yang nakal itu bukan cuma anak, kadang-kadang juga orang tuanya yang nakal. Coba Anda lihat lagi, ya. Coba Anda cari di internet. Tidak tahu videonya sudah ada atau belum, tapi kalau audionya, rekaman MP3-nya, suaranya kayaknya sudah ada. Itu pengajian saya sampaikan di Jogja. Judulnya Mengatasi Kenakalan Orang Tua. Di situ saya berbicara tentang hukuman. Bagaimana dampaknya kalau salah niat dalam memberikan hukuman dan bagaimana cara memberikan hukuman. Semoga bermanfaat di situ. Kemudian pertanyaan kedua. Ustadz, bagaimana menerangkan ke anak ketika anak tanya kenapa ibu tidak sholat? Saat itu ibunya lagi datang bulan. Mohon nasihatnya. Nasihatnya sampaikan kepada anak bahwa ibu ini tidak sholat karena diperintahkan oleh Allah untuk tidak sholat saat ini. Nanti kalau ibu sudah suci, datang bulannya atau haidnya sudah selesai, nanti ibu diperintahkan lagi untuk sholat. Mungkin anak akan mengatakan, penak ya Bu ya, kalau saya laki-laki kok tidak seperti itu. Nah, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul. Ya tidak apa-apa. Ya begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mengatur dalam agama kita. Jadi anak itu dari kecil dibiasakan supaya mudah memiliki kepasrahan. Menerima apapun hukum yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.